Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Jelas suaranya semuanya? Baik, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala habibina al-mustafa rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali ya melanjutkan pembahasan kita untuk bahas teks-teks yang kita sudah berikan kemarin. Nah ya, dan dari beberapa yang sudah baca, ada beberapa hal mungkin catatan ya bagi yang sudah menerjemahkan untuk dievaluasi berikutnya. Nah, jadi ketika menerjemahkan sebuah teks ini masih banyak yang membuat terjemahannya itu apa ya, belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jika kita menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, maka perlu diketahui bahwa kita di sini ya meminta untuk menerjemahkannya juga harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah ya, misalkan dari beberapa yang sudah mengumpulkan kemarin gitu ya, ada misalkan yang membuat misalkan manusia keluar dari Masjid Nabawi gitu. Nah, jadi kata manusia ketika kita artikan sebagai manusia nggak salah, cuman kalau diartikan sebagai manusia, nah jadi gini, kita membuat terjemahan ini seolah-olah yang membaca itu orang awam, ya orang umum yang nggak tahu apa-apa. Kalau kita bilang manusia keluar dari masjid, ya berarti ada yang terbersit gitu ya, berarti ada hewan juga nanti, ada tumbuhan gitu kan misalkan. Nah, sehingga kita bisa ganti kata manusia ini dengan orang-orang gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya kemarin tuh eh, ya lain-lain udah bagus dan ada juga yang masih eh, apa namanya eh, menerjemahkannya itu bukan bukan subjeknya duluan ya telah keluar ya manusia dari Masjid Nabawi gitu ya. Nah, ketika kita mengatakan telah keluar orang-orang atau telah keluar manusia nggak salah. Cuman dalam bahasa Indonesia ya kita harus menerjemahkan subjek duluan ya. Jadi bukan telah keluar manusia tapi orang-orang telah keluar ya. Kita dahulukan subjeknya. Nah, ya, selain itu kalau mau lebih diperdalam lagi terkait dengan penulisan ini ada yang tanda bacanya kurang pas gitu ya. Yang harusnya titik dikasih koma, yang harusnya hurufnya huruf besar tapi di awal kalimat huruf besar tapi dikasih huruf kecil gitu. Nah, ya. Dan juga yang sebelum-sebelumnya eh, apa namanya? eh, masih tadi ya banyak yang meletakkan predikat itu di awal atau kata kerja di awal ketika menerjemahkan ya. Itu beberapa hal kemarin yang tapi secara umum udah ini ya udah cukup bagus terjemahannya. Nah, tinggal dari teks yang sudah kita terjemahkan ini ya sejauh mana nanti apa namanya pemahaman kosakata ini bisa dipahami dengan maksimal sehingga Ustadz sampaikan kembali bahwa kita di akhir pertemuan nanti di pertemuan ke-15 ya Ustadz akan berikan teks ya untuk tugas. Nah, tugas ini harus dikerjakan dan ditulis ulang tanpa melihat kamus, tanpa melihat buku catatan, tanpa melihat catatan apapun, jadi hanya melihat ke layar. Ustadz akan buka salah satu dari beberapa atau salah satu dari teks yang sudah kita terjemahkan sebelumnya atau Ustadz kasih lagi nanti yang PDF-nya yang belum tercoret sama sekali. Nah, jadi dari apa namanya dari teks soal tersebut silakan diterjemahkan.
Nah, sehingga Ustadz dari sekarang silakan latihan lagi, cek lagi teks pertama, kedua, ketiga yang udah kita berikan sebelumnya dan dibaca lagi, ya. Dibaca lagi, diterjemahkan lagi, ya. Siapa tahu nanti teks yang udah dipelajari itu yang keluar untuk ujian. Nah, dan nilai dari ujian ini, ya hasil dari ujian ini nanti akan kita jadikan penilaian dan kita insya Allah akan bagikan sertifikatnya nanti setelah semuanya selesai ya secara online gitu ya. Nah, jadi silakan dipelajari, persiapkan ya untuk pertemuan terakhir nanti ujian ya dengan salah satu teks yang sudah kita berikan. Dan jangan lupa juga kalau ada yang misalkan tidak sempat ini ya izin atau baru hadir baru masuk ya kita tidak memberikan apa namanya tidak memberikan dispensasi apapun kepada yang tidak hadir karena semua pembelajaran kita itu sudah ada rekamannya. Alhamdulillah rekamannya lengkap ada di info group. Nah, silakan dicek di situ. Ya, silakan diputar lagi, silakan lihat lagi. Jadi tidak ada alasan apapun ya bagi yang oh saat saya baru masuk gitu ya, nggak bisa tuh ya, nggak ada alasan itu ya karena kita udah kasih tuh semua materinya tinggal mau dipelajari atau tidak ya. Baik, jelas semuanya? Halo? Oke, baik. Oke, kalau ini video Ustadz kelihatan ya di situ ya? Hah, kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan kembali dari teks yang kemarin. Nah, ya, jadi kemarin kita apa namanya sudah sampai solatihi ini ya. Nah, cuma kemarin kita kasih tugas di sini ya di yahtasibuna fi asyghalihim ma la yahtasibul musalli al yauma fi salatihi ya. Nah, dari yang kemarin kalau Ustaz lihat belum banyak nih yang mengirimkan tugasnya di grup nih. Ya, cuman baru ya ada beberapa orang ya. Nah, jadi yang belum mengirimkan itu silakan dikirimkan ya. Oke, kira-kira ada nggak yang mau mengartikan lagi nih ya tasibuna ini apa yang lebih pasnya? Hah? Ada yang mau mengartikan lagi? Jadi sebenarnya ya apapun artinya meskipun berbeda dengan yang lain, selagi itu masih bisa diterima, ya itu nggak ada masalah ya. Dan apalagi kita eh, apa namanya untuk soal-soal seperti ini, ya kita menjawab soal itu sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Tapi nggak apa, ada yang mau mencoba mengartikan silakan tunjuk tangan. Dari Yahtasibuna diulang lagi. Ayo. Hah, mana nih? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Kan udah ada yang menerjemahkan tuh. Ayo, waktu kita terus berjalan. Oke, kalau nggak ada, biasa ya. Kita tunjuk aja ya. Coba Satya. Nah, silakan Satya. Ada Satya? Ah, Satya nggak ada. Oke. Selviani Agustin. Ada saat Ah, oke. Silakan. Yahtasibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Ustaz. Oke. Ya
yahtasibuna fi ashghalihim Hmm. yahtasibuna fi ashghalihim ma la yahtasabul musallil yaumi fi salatihi. Ah. Orang-orang memperhitungkan Hmm. Terus memperhitungkan mereka memperhitungkan pekerjaan mereka yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang sholat hari ini di dalam sholatnya. oke, ya. Baik, bisa ya. Jadi mereka memperhitungkan di dalam pekerjaannya apa yang tidak diperhitungkan oleh orang yang sholat pada hari ini dengan dalam sholatnya ya. Artinya apapun yang mereka kerjakan dalam sholat mereka itu mereka pisahkan atau mereka bedakan dengan apa yang mereka perhitungkan dalam sholat. Karena kalau dalam sholat itu yang diperhitungkan adalah kekhusyuan gitu ya. Nah, sementara dalam pekerjaan itu yang diperhitungkan adalah kualitas pekerjaan, ya, produktivitas pekerjaan, hasilnya, prosesnya gitu ya. Baik, tamam. Silakan. Berikutnya atau boleh selfie, coba tunjuk aja temannya, bebas siapa yang ada di sini kenal ataupun nggak kenal. Hmm, Disarankan yang nggak kenal. yang nggak kenal Kak. Iya. Nggak gini. Eh, Jadi biar nanti ini sering terjadi ya di markas Meira ini. Jadi ketemunya hanya online aja. Ya, ada yang dari Medan atau yang dari mana dari Padang, Solok gitu ya, ketemu sama yang dari Sulawesi, ketemu cuma di online. Oh, antum yang waktu itu di kelas online gini-gini ya gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika apa? Ketika sudah ketemu secara langsung pas pemberangkatan atau sampai di Kairo, nah itu udah kenal, oh ini dulu nih yang nunjuk saya nih gitu kan. Tandain aja. hmm, Ah, silakan selfie. Sadia, Kak. Oke, di atasnya nih yang terdekat Sa'diyah. Silakan Sa'diyah, ada? Hah, Sa'diyah? Ada Kak, Oke, Sa'diyah dari mana? dari Solo Kak. Ah, dari Solo. Ah, itu Solo sama Solo juga nih. Yaudah, silakan Sa'diyah. Muqbilina biqulubihim ilallahi wa baqalibihim ila 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 qulubihim. Oke, artikan dulu itu. Mereka mengikuti hati mereka kepada Allah Hmm. dan baqalibihim dia tidak tahu artinya Ustaz. Oh, oke. Terus? Kepada kesibukan mereka. Oke, baik ya. Baik. Sa'diyah, syukran. Jadi, ya, di sini ada kata aqbala, ya. Tadi apa diartikan? Tadi Sa'diyah aqbala meng Mengikuti Ustaz. mengikuti. Oke ya. Nah, kalau mengikuti ada ya aqbala mengikuti artinya? Hah? Enggak? Dia di kamus Ustaz. Oh, ada di kamus ya. Oh, oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini muqbilina biqulubihim ilallahi. Ya, kata aqbala ini memang ada beberapa artinya ya. Aqbala itu bisa artinya datang, nah, gitu ya, atau bisa artinya menuju, gitu kan. Nah, itu aqbala ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa artikan muqbilina biqulubihim ilallahi ya. Mereka
menghadapkan hati mereka, ya, nah, kepada Allah, gitu ya, karena mereka sedang bekerja. Jadi bekerja itu meskipun urusan duniawi, tapi tetap mereka menghadapkan hati mereka, berhadap, ya, mereka menghadap dengan hati mereka kepada Allah. Nah, wa biqalibihim ila syughulihim, jadi hati mereka kepada Allah, tapi fokus atau format atau bentuk pekerjaan mereka itu mereka hadapkan kepada ya pekerjaannya. Ya, kalau dilihat di kamus arti qalib itu ada beberapa ini ya, bentuk ya, ada acuan itu qalibun ya, atau bentuk format gitu. Di hati mereka kepada Allah, tapi acuan pekerjaan itu ya kepada jenis pekerjaan mereka, gitu ya. Taib, silakan berikutnya Sa'diyah, tunjuk yang nggak kenal. Bebas. Yes, Ustaz. Siapa? Hah? Fikri, Ustaz. Oke, Fikri Al Furqan, kepalanya MU nih, logonya MU. Ada Fikri? Fikri Al Furqan? Hah? Oh, Fikri. Mana nih? Akunnya ada, orangnya nggak ada. Panggilan terakhir Fikri Al Furqan. Apakah lagi menyimak atau lagi ngapain? Lagi ke WC mungkin? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silakan coba, siapa yang mau? Tunjuk tangan. Hah? Ayo, kenapa nih? Makin makin kesini makin pada malu-malu nih. Harusnya makin kesini makin semangat kan? Masa cuma mengartikan ini doang nggak ada yang mau? Ayo, kapan mau terbangun mentalnya sebagai orang sukses di masa depan kan? Jadi kalau orang sukses di masa depan itu di masa sekarang dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ya, termasuk kesempatan untuk melatih mental seperti ini. Kalau sekarang masih ya masih apa namanya, pembelajaran kita sekarang ya kita laksanakan dengan penuh rahmat dan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau udah ketemu nanti sama apa namanya untuk tes wawancara baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, ya itu tujuannya bukan untuk meluluskan, ya tujuannya untuk mencari tahu mana yang bisa mana yang enggak ya. Nah, yang enggak bisa ya mohon maaf gitu kan, akan disingkirkan gitu kan oleh pengawas ujian. Oke, Maharani Tri, silakan Tri. Oke, silakan Rara. Ka'alam yakul lahum bihi ahdun wa khaffa ilal masjidi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'an an mana? Bagus. Aku salah ya Pak. Ah, Wa huwa za qad azzana al muadzinu fa idza yanqaduna aydihim mimma kanu fi ka'alam yakul lahum bihi ahdun wa khaffa ilal masjidi. oke, itu dulu. Nah, tanggung deh ini ayat Al-Quran doang nih. Silakan. Lanjut sampai akhir.
Rara, mana Rara nih? Halo, Rara. Dan kemarilah muadzin telah azan. Maka apabila tangan-tangan mereka telah mengisyaratkan, Hmm. Hah? Apa yang farduna ini apa? mengisyaratkan Ustaz. Mengisyaratkan. Nah, terus. Seakan-akan mereka tidak memiliki waktu lagi terhadap sholat itu dan mereka merasa ringan untuk pergi ke masjid. Oke. Baik. Silakan Rara langsung diartikan dan dibaca ayat Al-Qur'annya. Rijalul tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Hmm. Artikan langsung. Orang-orang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mendengar Allah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut suatu hari, mereka takut pada suatu hari di balik mereka takut di mana ada hari ketika hati dan penglihatan dibolak-balikkan. Oke, baik ya. Syukran, Rara. Nah, ya waha huwa mana ya waha huwa ya waha huwa za qad azzajal muadzinu ya. Inilah muazin telah apa namanya mengumandangkan azan. Ya fa idza yanfaduna. Nah, ini apa bacanya yanfaduna aidiyahum atau aidihim? Ada yang tahu bacanya apa nih? Aidihim. Selain aidihim apa lagi? Apa? Aidiyahum. Nah, kenapa aidiyahum? Karena dia apa dianya? Hah? Ya, karena dia maf'ul bih gitu ya. Nah, maka bacanya fa idza yanfaduna ya aidiyahum. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi maka lalu apabila kita artikan ID apa namanya mereka dulu ya karena mereka yang jadi fa'ilnya di yanfadhunya. Apabila mereka telah jadi kalau kita lihat di kamus infadha itu apa sih artinya? Atau apa nih? Kalimatnya apa? Nafadha atau infadha? Ya, ini bisa ya kalau ada nafadha bisa aja nafadha gitu kan. Apa yang tepat nih bacanya?
Tadi Rara bacanya apa Rara? Jasad Ya tadi bacanya apa ini? yang farduna. Yan Apa itu? yanfaduna, nafadu yanfadu gitu. Jasad. Apa artinya nafadu yanfadu itu apa artinya? Tadi pas dicari artinya menggoyang. 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 Apa maksudnya kalau menggoyang di sini? Kan syarat berisyarat, Apa? memberi isyarat kita jasad. Memberi isyarat, menggoyang. Menggoyang. Menggoyang apa maksudnya di sini? Menggoyang tangan tangan mereka. Menggoy Menggoyang mengambil itu jasad. menggoyang tangan mereka, ya. Menggoyang tangan mereka dari apa yang mereka ada padanya, apa maksudnya? Melepaskan jasad kalau kalau pakai infado, infado, Nah, kita harus tahu nih, infadho ini lazim atau muta'addi? mutadi. Infadho muta'addi, gitu ya. Coba kita cek di kamus yang udah kita share itu ya. Jadi kalau di kamus yang kita share itu coba lihat di bagian yang ghain itu ada tuh. Infadho itu dia lazim. Ya, nih kalau dicek ya nih, kelihatan nggak di sini? Oh, nggak jelas ya. Ini nih. Kelihatan nggak di foto? Kelihatan nggak? Lihat di kamusnya ghain ya. Nah, infadha itu dia bab infa'ala. Ya, infa'ala itu pasti ya. Pasti semuanya lazim tuh. Jadi kalau dia apa namanya? Kalau dia dimaknakan dengan disebut dengan infadha, nggak mungkin ada aidiyahum di sini. Betul nggak? Hah? Kan infadha fiilnya lazim. Mana nih suaranya yang lain? Kenapa diem-diem pagi ini? Ini udah pada sahur belum nih? Udah ya? Udah. Nah, coba kita fokus sekarang ya. Ini permasalahannya sederhana, tapi kalau kita tidak duduk masalah ini bisa bingung nanti. Ya. Infadha ya itu dia bab infa'ala. Ya, bab infa'ala ini dia ada makna mutawa'ah ya. Nah, mutawa'ah ini pasti dia lazim. Ya. Nah, mutawa'ah ini dia pasti lazim ya. Nah, mutawa'ah itu apa? Mutawa'ah ini artinya hasil. Ya sementara dia hasil ini pasti dia lazim. Lazim artinya apa? Dia tanpa objek. Oke, gitu kan? Halo? Ya, oke. Itu yang perlu kita pahami. Artinya apa? Ini bukan yan faddu berarti. Karena kalau ini yan faddu, oke, ini harus aidiyuhum. Nah, muncul lagi pertanyaan nih. Kalau misalkan dia jadi misal ya, kita tariklah kata ini keluar. Eh, kita ambil kalimat lain deh contohnya ya. Hmm, misalkan kata eh, nih kata ini aja. Kata indommats ya, indomma itu artinya menyatu. Indommats gitu ya. Termasuk kata ID di sini. Oke, ada yang tahu nih bacaannya? Ini harokatnya aidiyuhum, aidiyahum atau aidiyihim. Skip dulu yang baru yang di atas tadi ya. Kita kesini dulu sebentar karena ada hubungannya dengan yang di atas. Ini intomasnya artinya menyatu,
Ya, ini mana yang benar nih? Ini kan jadi ini pasti fiil. Ya, nah ini pasti fa'il nih. Nah, fa'ilnya ini apa tanda rofaknya di sini? ID, ID apa? aydiyuhum. Oke, yang pertama ada bilang IDUhum. Ada yang lain selain IDUhum? Sepakat semuanya? aidihim IDhim. Ada lagi yang lain? Oke, IDhim. Kenapa dibaca IDhim di sini bukan IDUhum? Harusnya dia dhammah. Apa? Kurang jelas. Terus putus. Karena apa dibaca sukun? hilal Karena i'lal. I'lal apa? Nggak ada i'lal. Ada i'lal di sini. Kalau ada i'lal apa kaidah i'lalnya? Isi mangkus. Isi mangkus. Kenapa isi mangkus harus disukunkan? Dan apakah semua isi mangkus harus sukun? Hah? Karena rofa ya, karena rofa. Tapi kenapa rofanya pakai sukun? Berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi sukun gitu kan. Padahal tanda rofa itu domah, waw, alif dan nun, nggak ada sukun di situ. Domah muqaddarah. Domah muqaddarah di mana dia? Dia. Kenapa nggak muncul domahnya di sini? karena berat Ah, itu dia ya karena berat. Berat apa? Apa yang berat? pengucapannya Pengucapan apa? aidiyuhum Iya, pengucapan apanya dulu nih kalau dalam kaidah bahasa Arab itu bukan pengucapan apanya yang berat nih? Nah, ya. Jadi betul. Jadi aidihim bacanya ya, bukan aidihum. Oke, sebentar ya. Ini kita hapus. Nah, jadi dia bacanya adalah aidihim. Ya, kenapa jadi aidihim? Ya, jadi dia i'rabnya ini ya, fa'ilun marfu'un. Oke. Kemudian wa alamatu raf'ihi apa di sini? Apa tanda rofaknya? Ah, jadi tanda rofaknya bukan sukun ya, tapi dia dhammatun. Sebentar. Ya, dhammatun. Nah, ya muqaddaratun. Dia muqaddarah alal apa dia? Ah, alal ya'i. Ya, nah alal ya'i. Jadi dia ada dhammah sebenarnya dia ini, tapi mana'a. Ups. Nah, mana'a min zuhuriha. Ya, mana'a min zuhuriha. Nah, ini hanya ini kembalinya ke dhammah ya. Nah, hanya ini kembalinya ke dhammah. Jadi yang melarang dari munculnya dhammah itu apa? As-siqal kalau dalam teorinya ya. Siqal itu apa? Ya, as-siqalu. Siqalu ini berat dalam bahasa lainnya istisqal dhammatu 'alal ya. Istisqalu ya istisqalu ya istisqal dhammati 'alal ya'i ya. Nah, jadi ini masuk ke dalam kategori i'rab takdiri. Jadi i'rab itu ada tiga, ada i'rab zahiri yang jelas,
dhamma dhahirah ala akhirih atau fathah dhahirah gitu ya, itu zahiri. Nah, ada yang Arab itu yang takdiri seperti ini ya, muqaddar, muqaddar itu artinya takdiri. Satu lagi ada yang i'rab itu posisional atau mahalli ya, misalkan wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in misalkan ya, isim atau khabar inna ya. Taib, silakan dicatat dulu yang ini dan silakan jika ada yang mau bertanya ya. Fadhal. Ya, jadi ini berat dhammah di atas ya. Karena bagi orang Arab ya kalau ada ya di akhir sebuah kata, nah itu ya-nya bisa jadi ya-nya disukunkan, bisa jadi ya-nya dihapuskan ya kalau dia berharokat dhammah atau kasrah. Gitu ya. Oke, silakan dicatat ya. Kalau sudah, silakan dikasih tahu. Saya nanya, Ya, gimana? cara membedakan alif lazimah dengan kata Mustafa dan kubro di sini maksud kan alif yang pertama Mustafa huruf asli, kalau di kubro alif yang asli ikutin mazhab. Terus cara membedakannya dia alif asli atau munqalibah an harfil akhar gitu ya. Oke, baik. Habis ini kita jawab ya, silakan. Dicatat dulu. Ya, karena ini kita akan bukakan buku yang ini ya, materi seleksi Timur Tengah yang ini. Ya, sebenarnya ada di sini bagi yang sudah ada nanti silakan dibuka yang ini ya. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Sudah selesai dicatat semua? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Oke. Baik. Jadi terkait dengan tadi, memang salah satu materi ujian yang apa namanya yang hampir pasti lah ya dalam bentuk apapun ya kalau kita lihat beberapa kali ujian terakhir ini, jadi ujian yang selalu hampir muncul itu adalah teori tentang isim maksur, isim mangkus dan isim mamdud gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat bagi yang udah ada materi seleksi Timur Tengahnya, itu coba kita buka deh. Sebentar. Jadi pertanyaan tadi kan memang alif maksurnya itu ya, alif lazimahnya itu kan ada beda-beda tuh macamnya. Ada yang dia zaidah, ada dia yang munqalibah gitu ya. Sebentar. Istisna, ini isim maksur ya. Nah, jadi isim maksur ini dia i'rab masuk dalam kategori i'rab takdiri semua muanya ya, muqaddarah semua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa namanya isim maksur itu ya kita harus tahu ininya, kita harus tahu akar katanya ya. Kita harus tahu aslinya. Terus seperti inilah yang lebih gampang untuk dilihat ya. Misalnya kata mustashfa. Ya, kita harus tahu aslul kalimahnya apa. Oh, ternyata aslul kalimahnya kita lihat dalam kamus artinya cari ininya ya, cari sulasi mujaradnya. Ya, ciri sulasi mujaradnya apa? Sulasi mujaradnya. Mustashfa sulasi mujaradnya adalah syafa yashfi. Nah, ya. Sehingga kalau mustashfa maka alif di akhirnya ini dia huruf tambahan atau lam fi'il. Ada yang bisa jawab? Hmm? Nah, di lam fi'il, dari mana kita tahu ini lam fi'il? Kita kembalikan ke wazannya. Oke, sebentar ya. Nah, mustashfa ini wazannya adalah ya yang udah ada bukunya buka halaman 108 ya. Nah,
ini wazannya adalah mustaf'alun. Ya, mustaf'alun. Taf'alun gitu kan. Mustashfa. Nah, jadi alifnya setara dengan lam fi'il. Maka kalau dia setara dalam lam fi'il gitu ya, maka dia alifnya adalah perubahan dari ya. Gitu ya. Nah, dan lagi Mustafa. Mustafa ini cari sulasi mujaradnya apa dia? Sofa yasfu. Ternyata alifnya ini asalnya adalah waw. Ya, sofa yasfu. Dari mana wawnya tahu? Nah, di sini nih. Lihat di fi'il mudhari'nya yasfu. Ya, nah kalau alifnya qaimah berdiri berarti dia fi'il mudhari'nya pasti waw. Da'a yad'u. Gitu kan? Nah, kalau apa namanya? Fi'il madhinya bentuknya alif tapi dengan bentuk iya tanpa titik, nah, maka asalnya adalah ya, syafa yashfi. Ada lagi a'la. Ya, a'la itu wazannya adalah af'alu. Alam fi'il juga dia tuh alifnya, gitu kan? Nah, lihat dia asalnya apa? Ala ya'lu. Ya, ala ya'lu waw. Nah, berarti a'la di sini asalnya adalah waw. Nah, lihat husna. Ya, husna itu dia asalnya apa? Hasuna yahsunu. Apakah alif di belakangnya ini masuk ke dalam fiil? Ternyata tidak ya, lam fiilnya adalah ha ya, fa ain lam fiilnya adalah ha sin dan nun. Sehingga kalau sudah diambil oleh ha sin dan nun maka alif belakangnya adalah alif zaidah litaknis. Mirip dengan zikra ataupun salma ya. Baik. Betul ya itu pertanyaannya tadi atau melenceng nggak dengan apa yang ditanyakan? Siapa tadi yang nanya? Saya nggak lihat tadi itu. Betul itu maksud pertanyaannya ya? Ya. Oh, ini Fatih yang nanya tadi. Iya. Oh ya, oke ya Fatih lihat aja ya. Udah ada bukunya kan terjadi di situ ya Fatih ya. Baik, kita lanjut dulu ke yang tadi ya. Nah, jadi untuk menemukan Ustaz sering sampaikan bahwa untuk melihat suatu kalimat itu untuk menemukan arti sebuah kalimat, maka kita mesti mengetahui dia jumlah apa kalimat yang ada di sana itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke, dan ini ya ini pasti jumlah fi'liyah nih kan. Nah, fi'liyah nih. Kalau dia jumlah fi'liyah tentukan fi'ilnya muta'addi atau lazim. Ya. Atau dilihat nih, ini kira-kira ada maf'ul bihnya nggak? Ah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Mungkin nggak misal, ini misal ya kita berandai-andai ya. Nah, ini kita hapus dulu. Mungkin nggak kita baca ini, tapi ID him ini jadi fa'il. Mungkin nggak kira-kira ini jadi fa'il? Ini fi'ilnya. Ya, nah ini fa'ilnya mungkin nggak? Mereka membuka atau apa tadi? Mengibas, mengisyaratkan tangan mereka gitu kan? Artinya kan jadi apa tuh? Jadi kalau dibacain faduna ya, jadi fa'il gitu kan? Mungkin nggak? Pertanyaannya mungkin nggak ID him ini jadi fa'il? Hah? Ayo, ayo, mungkin nggak? Iya. Mungkin nggak jadi fa'il nih si ID him ini? Hah? Ayo, mana suaranya? Nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Yang penting, Andi, kenapa Andi? Boleh nggak Andi? Tidak kayaknya Ustaz. Kenapa tidak boleh? Karena menurut saya Ustaz, kalau yang paduannya itu mungkin kembali ke pekerja-pekerja tadi itu. Berarti ada pertanyaan baru. Kata ini, fiil ini, mana fa'il di sini? Ada fa'il nggak di sini? Dan Apa fa'ilnya? Takdir bukan mustahil Ustaz. Mustatir. Allahu Akbar. Apakah mustatir? Oh jamaah. Ini tolong didudukkan seduduk-duduknya ya. Masalah
domir. Jadi domir itu ada yang mustatir, ada yang bariz, ya. Baris itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, baris itu tampak, gitu ya. Dan selalu ingat bahwa kata fiil ini dia kan termasuk dalam kategori af'al khamsah. Ya, selalu ingat ya. Semua af'al khamsah, kita ambil contoh di fiil ini, maka nunnya ini sebagai tanda apa dia nih? Ini sebagai alamatu raf'i. Oke, alamatu raf'i ya. Nah, kalau yang si wawunya ini sebagai tanda apa nih? Sebagai apa dia nih? Nah, dia sebagai fa'il. Dan fa'ilnya ini adalah dhamir muttasil. Jadi semua dhamir muttasil yang ada pada fa'al khamsah, balik alif, waw, atau ya, dia semua dhamir muttasilnya adalah fa'il. Jadi bukan mustatir. Mustatir itu kalau tidak kelihatan, itu baru mustatir. Ya, dari mana kita lihat yang enggaknya? Karena sebenarnya yang fiilnya itu adalah ini nih. Ya, iya-nya ini huruf mudharaah. Kan gitu kan? Betul nggak huruf mudharaah? Penanda fi'il mudhari' gitu kan. Nah, kata nun, fa dan do-nya inilah yang sebenarnya sebagai fiil. Apapun bacaannya ya, entah infadho nanti atau anfadho, tahnafadho, apapun itu. Pokoknya tiga huruf itulah di sini yang menjadi fiilnya. Ya. Silakan dicatat dulu ya. Jadi tidak semua ini tidak semuanya jadi fiil ya. Nah, sebentar sebelum catat ya. Sebagai perbandingan nih, misalkan kita ambil kalimat atau kata apa ya, yang gampang aja lah. Eh, Kata tas kutu misalkan. Oke, tas kutu. Oke, tas kutu. Nah, huruf ta-nya ini huruf apa dia nih? Oke, harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah. Yang sin kaf ta-nya ini sebagai fiil. Ada fa'ilnya nggak? Ada. Kalau secara zahir ada fa'il nggak? Ada fa'il nggak? Nggak ada. Maka kalau tidak ada fa'il, inilah baru yang disebut dengan fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya dhamir, ya, dhamir mustatir. Oke, silakan dicatat. Kalau ada yang kurang paham atau ada kurang jelas tulisannya, silakan ditanyakan ya. Oke, ini fadal. Ya, bedakan ya mana yang dhamir fa'ilnya itu muttasil ya, mana yang fa'ilnya itu mustatir ya. Kalau sudah selesai mencatat, silakan kasih tahu. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, silakan yang lain.
Sudah, Ustaz. Oke. Yang lain sudah? Udah, Ustaz. Oke. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sehingga kalau ini misalkan menjadi, wah, udah 658 nih, dikit ya, kita percepat aja. Nah, kalau misalkan yanfaduna atau apapun bacaannya ini, wawnya ini menjadi fa'il, sebentar kita ganti warna dulu biar kelihatan yang kita tunjuk warna, nih warna ungu aja nih. Ya, kalau misalkan ini kan jadi fa'il nih. Oke, ini aja deh. Ini kan fa'il ya. Nah, betul ini fa'il wawnya. Oke. Betul. Nah, mungkin nggak ini menjadi fa'il juga? Mungkin nggak ada dua buah fa'il di dalam satu kalimat? Udah. Tidak mungkin, maka ini tidak bisa menjadi fa'il. Maka satu-satunya cara ini harus kita jadikan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Tinggal kita cari nih. Ya, kata ini ada berapa kemungkinan dia nih? Kita percepat aja. Ya, bisa infadha gitu kan? Ya, kita lihat kemungkinannya ya, infadha. Nah, bisa juga nafadha. Bisa apa lagi kira-kira? Ada opsi yang lain? Ya, ayuhan nas. Bisa apa lagi? Hmm. Ayo, abu-abu tasrifnya keluarkan semua wazannya, semua babnya. Nafado. Nafadha sudah, apa lagi? Anfado, Ustaz. Anfadha, apa lagi? Nafado. Nafadha. Oke, nafadha bisa. Apa lagi? Ya, nggak usah masukin majhul ya. Majhul nanti kita tinggal majhulkan aja. Nafadha, apa lagi? Oke, katakan ini ya. Oke, infadha artinya apa? Saya tahu nih masing-masing artinya biar kita nggak salah paham. Yuk, ya infadha ya, infadha apa artinya? Nyebar. Infadha. Nah, perhatikan infadha ini dia harus makna lazim. Kalau kita artikan dengan menyebar, ya, menyebar. Kalau menyebar, beda ya menyebar dan menyebarkan ya. Virus itu menyebar. Oke, menyebar bisa lah. Dia masih ada makna lazimnya tuh ya, menyebar atau tersebar ya, yang lebih enak ya, yang lebih pas menyebar atau tersebar gitu ya. Nah, atau tersebar atau terbuka juga bisa nih. Ya, terbuka dan lain-lain ya. Kalau nafadho apa? Mengibas. Mengibas. Oke, mengibas. Kalau anfadha? Hmm, anfadha. Menjauhkan, Ustaz. Menjauhkan. Oke, kalau nafadha? Nafadha apa? Ada ya nafadha ya? Saya belum tahu nih nafadha ini apa. Nafadha apa nih? Nafadha. Membersihkan debu atau mengibaskan. Oke, mirip dia dengan yang sebelumnya ya. Nafadha, nafadha. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat nih artinya? Apakah terbuka? Ya ini pasti nggak mungkin karena ini majhul lazim. Mengibas tangan mereka dari apa yang mereka ada padanya atau menjauhkan tangan mereka dari apa yang mereka ada padanya. Jauhkan. Itu yang tepat. Jadi kita baca yunfiduna aydiyahum mimma kanu fi. Jadi, oke, saya langsung baca aja ya. Tatkala azan berkumandang ya, inilah azan berkumandang gitu kan. Nah, pada saat mereka dan apabila mereka menjauhkan tangan mereka dari apa yang mereka kerjakan,
ya. Nah, seolah tidak ada janji lagi, wa khaffa ilal masjid, ya, dan mereka ringan untuk berangkat ke masjid. Jadi mereka lagi kerja, lagi ngetik lah, lagi apa gitu kan, lagi jualan dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian azan dengar, Allahu Akbar, yunfiduna aydiyahum mimma kanu fi. Udah, mereka jauhkan tangan mereka dari apa yang lagi mereka kerjakan. Mereka ngetik, mereka angkat. Selesai. Mereka lagi jualan, dah stop dulu. Apapun mereka selesaikan. Ya, itu maksudnya ya. Yunfiduna dari anfadha, sehingga yang tepat tuh kita memakai yang ini, ya. Oke. Ya, yunfiduna aydiyahum mimma kanu fihi, mereka jauhkan tangan mereka dari apa yang mereka kerjakan, seolah nggak ada janji apapun, ya. Misalkan lagi mau jualan ini, mau ini, Pak, mau beli itu, Pak, gitu kan. Oh ya, oke, lagi dan beli, bla bla bla. Oh ya, bentar Bu, lagi azan ya, nanti ya, gitu kan. Nah, udah, gitu kan. Khaffa il masjid, mereka ringan untuk ke masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ya. Nah, ada orang-orang yang tidak dilenakan gitu ya dengan jual beli, dengan bisnis daripada zikir kepada Allah. Ya kan banyak orang yang lagi jualan tuh lagi, oh udah Allah Akbar. Oh enggak nih, lagi repot nih, lagi jawab chat atau lagi jual semangka ada ini ya gitu kan. Nah, jadi Allah sebut tuh orang-orang yang tidak dilenakan, ya, niaga atau bisnis jual beli dari zikir kepada Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada yauma tataqallabu fihil qulub wal absar. Ya, tataqallabu ini juga fiilnya fiil apa? Mutawaah ya. Ada makna mutawa'anya atau ada makna lazimnya juga. Nah, ya, pada hari digoncangkan, dibolak-balikan hati itu ya, hati dan pandangan ya. Artinya kalau hati dibolak-balikan antara, kalau kata ulama itu antara al khaufu war raja, ya, takut dan harap. Baik, itu dulu pembahasan kita untuk pagi hari ini ya. Sedikit dari yang kita pelajari cuma 3 baris, tapi semoga memberikan banyak faidah untuk antum semua yang udah mengikuti pembelajaran kita ini. Ya, selalu saya sampaikan bahwa di sini belajarnya cuma sekali sehari, ya tidak cukup pastinya. Silakan explore lagi apa yang mau dipelajari, teks-teks yang mau dipelajari, ya, dan silakan diulang-ulang lagi video-video ini dan materi tentang mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul bih dalam jumlah, ya, atau tentang domir mana yang muttasil, mana yang baris muttasil, ini tolong betul-betul dipahami, ya, jangan sampai nanti tadi kan yunfiduna harusnya dibacanya apa, domirnya muttasil tapi dibaca mustatir, ya. Tapi itu aja. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan dijapri aja atau boleh tanyakan di grup, ya. Untuk berikutnya kita akan langsung share setelah ini teks berikutnya ya. Nah, teks berikutnya ini nanti silakan dicari artinya. Kalau ada yang sudah bisa menerjemahkan langsung sebagai tugas meskipun belum dibahas teksnya, silakan dikerjakan ya, nggak apa-apa. Jadi Ustadz share habis ini langsung teks yang ke berapa tuh, ke 7 ya, nggak salah ya, ke 7. Silakan langsung dicari, diterjemahkan, dikirim ke grup, nggak apa-apa. Nah, ya, besok pagi kita bahas teks yang itu, antum bisa ngeliat nanti sejauh mana teks itu bisa disesuaikan atau diselaraskan dengan apa yang kita pelajari, ya. Jadi tidak perlu menunggu selesai dibahas dulu. Oke, ya. Paham semuanya? Jelas? Baik. Ya, itu aja barangkali, semoga bermanfaat. Jazakumullah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan, afwan.